Di sebuah desa kecil di kaki bukit, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Raffi. Ia tinggal bersama ibunya di sebuah gubuk rakyat beratapkan seng. Ayahnya sudah lama tiada, dan sejak itu, hidup mereka bergantung pada kerja keras ibunya mencuci pakaian warga desa. Raffi sering membantu, meskipun usianya baru 10 tahun. Suatu pagi, saat Raffi sedang mencari kayu bakar di pinggir hutan, ia mendengar suara aneh seperti embikan kambing. Suara itu datang dari balik semak lebat. Raffi mendekat, dan benar saja seekor kambing putih dengan tali putus berdiri di sana. Tampak kebingungan dan kelaparan. Raffi mendekatinya perlahan, takut membuatnya lari. Tapi kambing itu justru mendekat, seperti merasa aman di dekatnya. Ia membelai kepala kambing itu dan berkata, "Kamu tersesat ya, tenang, aku akan bantu kamu." Raffi tahu betul kambing itu pasti milik seseorang. Tapi ia juga tak tega meninggalkannya begitu saja. Ia membawa kambing itu pulang, memberi rumput dan air seadanya. Sang ibu terkejut melihatnya. "Kambing dari mana ini, Raff?" tanya ibunya. "Aku menemukannya di hutan. Sepertinya tersesat. Boleh aku rawat dulu sampai pemiliknya datang mencarinya?" Ibunya ragu, namun akhirnya mengangguk. "Asal jangan sampai kita dituduh mencuri." Hari-hari berlalu. Raffi merawat kambing itu dengan penuh kasih sayang. Aneh, sejak kedatangan kambing itu, keberuntungan kecil mulai datang. Seorang tetangga tiba-tiba menawarkan pekerjaan ringan untuk Raffi dengan upah makanan. Ibu Raffi juga mendapat pesanan cucian lebih banyak dari biasanya. Mereka mulai bisa makan 3 kali sehari, sesuatu yang sebelumnya jarang terjadi. Namun, Raffi tetap gelisah. Ia tahu kambing itu bukan miliknya. Ia pun membuat tanda dari kardus bertuliskan, "Ditemukan kambing putih." Jika merasa kehilangan, datang ke rumah Raffi. Ia gantung papan itu di warung dekat lapangan desa. Beberapa minggu berlalu, tapi tak ada yang datang mengklaim kambing itu. Raffi mulai merasa terikat. Ia bahkan memberinya nama Si Putih. Suatu malam, saat Raffi sedang duduk di depan rumah bersama Si Putih, langit mendadak cerah oleh cahaya bintang yang tak biasa. Tiba-tiba dari jalan desa, muncullah seorang lelaki tua berpakaian rapi tapi sederhana. Ia membawa tongkat kayu dan berjalan perlahan. Matanya tertuju pada Raffi dan kambing di sampingnya. "Kambing itu, kau yang menemukannya?" tanyanya pelan. Raffi berdiri, ragu. "Iya, Pak. Apakah ini kambing Bapak?" Lelaki tua itu tersenyum samar, menatap Si Putih lama sekali, lalu berkata, "Kambing itu sudah lama sekali berjalan, mencari seseorang yang berhati bersih, dan sepertinya ia telah menemukan." Raffi bingung. "Maksud Bapak?" Lelaki itu mendekat, mengelus kepala Si Putih, lalu menatap Raffi penuh makna. "Boleh aku masuk? Aku ingin bercerita padamu tentang siapa sebenarnya Si Putih ini." Raffi melirik ibunya yang berdiri di ambang pintu, lalu mengangguk kecil. "Silakan masuk, Pak." Di dalam rumah yang sederhana itu, lelaki tua itu duduk bersila di atas tikar pandan. Ia meletakkan tongkatnya di samping dan memandangi sekeliling ruangan dengan tenang. Kemudian ia mulai bicara. "Namaku Pak Mahmud. Dulu, aku pernah tinggal di desa ini bertahun-tahun lalu, sebelum aku merantau ke kota. Waktu itu, aku hanya seorang penggembala biasa, miskin, tak punya apa-apa selain kambing-kambingku. Tapi suatu hari, hidupku berubah karena satu kejadian yang mirip dengan apa yang kau alami sekarang." Raffi dan ibunya saling pandang. Pak Mahmud melanjutkan, "Saat itu, aku menemukan seekor kambing aneh, seperti Si Putih ini. Ia datang tiba-tiba ke kandangku. Tak ada yang tahu dari mana asalnya, dan tak ada yang mencarinya. Tapi sejak hari itu, setiap keputusan yang kuambil, setiap usaha kecil yang kulakukan berbuah baik." Ia berhenti sejenak, lalu menatap Si Putih yang kini duduk tenang di dekat Raffi. "Aku akhirnya tahu, kambing itu bukan sembarang hewan. Ia seperti pembawa berkah, bukan sihir, bukan juga mistik. Tapi kehadirannya menguji hati seseorang, apakah tamang atau tulus menjaga. Saat aku memilih merawatnya dengan ikhlas dan menolak menjualnya meski ditawar mahal, hidupku pelan-pelan berubah. Tapi aku tahu, saat waktunya tiba, kambing itu akan pergi mencari orang lain yang layak." Raffi mendengar dengan mata membelalak. "Jadi Si Putih datang padaku karena hatimu bersih dan kau merawatnya tanpa pamrih," potong Pak Mahmud. "Itu sebabnya aku datang. Bukan untuk mengambilnya, tapi untuk memberimu sesuatu yang pernah diberikan padaku. Sebelum aku berpisah dengan Si Putih dulu,
Dari kantong dalam jubahnya, Pak Mahmud mengeluarkan sebuah kantong kecil dari kain beludru hitam. Ia menyerahkannya pada Raffi. "Bukalah." Raffi membukanya perlahan. Di dalamnya ada sebuah kunci kecil berwarna emas dan selembar kertas tua yang digulung. "Apa ini, Pak?" "Itu kunci menuju masa depanmu. Tapi bukan kunci ajaib. Itu hanya akan membuka pintu gudang kecil di ujung utara desa ini, yang dulu milik guruku. Di sana ada sesuatu yang bisa kau manfaatkan. Tapi ingat, keberuntungan sejati tetap bergantung pada pilihan hatimu, bukan benda di balik pintu." Malam itu, setelah Pak Mahmud pamit dan menghilang di tikungan jalan, Raffi duduk memandangi kunci itu lama sekali. Ibunya pun heran tapi tak berkata apa-apa, hanya menatap putranya dengan harapan. Keesokan paginya, setelah membantu ibunya seperti biasa, Raffi berangkat ke ujung utara desa. Ia melewati sawah dan pohon-pohon tua, sampai akhirnya tiba di depan bangunan reyot yang nyaris tertutup semak. Di balik jendela kayu yang pecah, terlihat bayangan rak-rak tua. Dengan tangan bergetar, Raffi memasukkan kunci itu ke lubang pintu, dan saat pintu itu berderit terbuka, ia tak menyangka apa yang dilihatnya. Pintu gudang terbuka perlahan, menimbulkan derit tua yang menggema ke dalam ruangan berdebu. Cahaya pagi menyorot masuk, memperlihatkan tumpukan peti kayu, rak logam, dan lemari-lemari tua. Namun, bukan emas atau perhiasan yang Raffi temukan di sana. Di tengah ruangan, ada meja panjang penuh dengan buku, alat-alat pertanian, dan cetak biru rancangan semua tentang cara bercocok tanam, berternak, membuat pupuk alami, bahkan bagaimana membangun sistem pengairan sederhana. Di pojok ruangan, ada satu karung penuh benih padi, sayur, dan buah dengan label bertuliskan, "Untuk yang berhati jernih, bukan yang tamak." Raffi terdiam. Ia mengerti sekarang, harta yang diwariskan bukanlah kekayaan instan, tapi ilmu dan kesempatan. Bersama ibunya dan bantuan warga desa, Raffi mulai menghidupkan lahan kosong di belakang rumah mereka. Dengan bimbingan buku-buku dari gudang, ia belajar bercocok tanam dan beternak. Si Putih tetap menemaninya setiap hari, seperti penjaga diam dari masa lalu. Beberapa tahun berlalu, Raffi tumbuh menjadi remaja yang bijak dan mandiri. Kebunnya kini luas, menghasilkan panen yang cukup bukan hanya untuk keluarganya, tapi juga membantu tetangga yang kesulitan. Ia tak pernah menjual ilmu yang ia temukan di gudang itu, tapi dengan senang hati mengajarkan siapapun yang ingin belajar. Desa itu pun perlahan berubah. Dari desa kecil yang dulu miskin dan terabaikan, kini menjadi tempat subur yang penuh kebersamaan. Banyak menyebutnya desa berkah. Dan si Putih, suatu pagi, ia menghilang begitu saja, tanpa jejak. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Tapi Raffi tahu, kambing itu kini mungkin sedang mencari hati lain yang siap menerima berkah seperti dulu ia menemukannya. Raffi berdiri di tepi kebunnya, memandang langit, dan berbisik pelan, "Terima kasih, Si Putih, kau datang membawa keajaiban dan mengubah segalanya."